Washington News and Talk. Nahdlatul Ulama pada hari ini 7 Januari 2023 memperingati hari lahir ke-100 tahun atau genap 1 abad mereka berdiri. Acara akan digelar selama 24 jam di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur mulai pukul 00.01 sampai 23.59 waktu Indonesia Barat. Beragam acara akan digelar dengan sejumlah tokoh besar dihadirkan. Selain itu juga ada pergelaran seni budaya modern. Apa saja agenda Harla NU ke-100 ini dan bagaimana kader NU serta masyarakat Indonesia memaknai 1 abad NU? Kami akan membahas bersama Wakil Ketua PCNU Kota Semarang, Dr. Ades Haji Agus Fatudin Yusuf, MA. Washington News and Talk. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-100 untuk warga NU dan seluruh masyarakat Indonesia yang merayakan ini. Ini adalah sebuah kabar bahagia ini sepertinya ya Pak Agus ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi, ya hari ini tampaknya menjadi momen keceriaan seluruh warga Nahdien, seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia ya. Baik. Ini Pak Agus berada di Kota Semarang atau ikut menghadiri kegiatan di Sidoarjo hari ini? Saya di Sidoarjo, Mas Muhammad. Baik. Bisa digambarkan mungkin akan ada kegiatan apa saja yang dilaksanakan hari ini sampai nanti malam ini, tengah malam ini Pak Agus ya? Iya betul. Dimulai tadi malam, jadi para qurra dan hufat, para qori yang hafalan Qur'annya bagus. Semalam case Profesor Dr. Yaji Said Agil Munawar sudah membacakan Al-Quran, disimak oleh ribuan bahkan mungkin jutaan orang yang memadati Stadion Delta Sidoarjo. Kemudian sampai menjelang pagi ada istighosah, ada permohonan langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa syukur atas 1 abad atau 100 tahun Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian sampai menjelang pagi tadi ada Habib Syekh yang memimpin istighosah juga, dan setelah sholat subuh para Nahdien yang berangkat dari seluruh Nusantara ini, kemudian sholat subuh, kemudian bersih-bersih badan dan kembali lagi ke Stadion Delta Sidoarjo ini untuk mengikuti puncak acara 1 abad 100 tahun Nahdlatul Ulama yang tadi saya kira semua bangsa Indonesia dan terutama warga Nahdien di berbagai tempat mengikuti upacara tadi yang dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo, ada Presiden yang kelima Ibu Megawati, ada Bu Sinta Nuria, ada banyak sekali tokoh-tokoh yang hadir. Dan kemudian Mas Muhammad, saat ini setelah upacara pembukaan, warga Sidoarjo masih bisa menikmati berbagai tarian-tarian kolosal dan karnaval yang digelar di sepanjang jalan protokol Sidoarjo. Makanya di titik-titik menuju kota Sidoarjo dari pagi sampai dengan jam saya menyampaikan ini kepada Mas Muhammad, terjadi kemacetan yang luar biasa. Jadi kalau kemarin-kemarin ada kabar hoak kemacetan, memang iya. Jadi tampaknya ada, kita tidak tahu maksudnya kabar hoak itu kenapa disampaikan, bahwa padahal sejak kemarin tidak macet ya, tapi karena hari ini ada karnaval, ada pawai, kemudian ada iring-iringan presiden yang mau masuk dan keluar dari Sidoarjo, sehingga kan kami maklum dan pasti akan terjadi kemacetan. Dan saat ini di beberapa titik jalan, termasuk jalan tol menuju Sidoarjo, memang terjadi kemacetan yang cukup panjang. Nah, kemudian pada malam hari nanti, tadi sudah diumumkan juga lewat media, di medsos juga, bahwa
panggung hiburan ini akan berlangsung luar biasa spektakuler. Nanti bisa dibayangkan Rajan Dangdut Rhoma Irama, kemudian Slank, kemudian wah pokoknya nanti kalau Mas Muhammad bisa gabung ke sini bisa mau nonton hiburan yang luar biasa. Harapannya demikian, bisa ikut juga turut memeriahkan Pak Agus ini. Tapi 100 tahun ya. Pak Agus, 100 tahun Nahdlatul Ulama sudah bersama membangun Indonesia. Bagaimana sebetulnya pencapaian yang sudah dicapai oleh Nahdlatul Ulama, Pak Agus? Ya, tentu sebagaimana tema yang diangkat, yakni NU itu salah satu tugas utamanya adalah membangun peradaban ya. Jadi seperti yang seminarkan atau dihalakohkan di berbagai tempat di seluruh Indonesia adalah mengenai fikih peradaban itu sendiri. Nah, yang menjadi konsen Nahdlatul Ulama adalah membuat bangsa yang beradab begitu ya. Tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Maka kemarin pada saat pembahasan halaqah tentang fikih peradaban itu tidak hanya diikuti oleh ulama-ulama Indonesia, tapi NU merangkul semua bangsa di dunia untuk hadir kemarin di Hotel Shangri-La itu, di mana kemudian rumusan-rumusannya tadi sudah dibacakan oleh Mustasar PBNU, juga pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Tholibin Leteh Rembang, yakni Kiai Haji Mustafa Bisri tadi yang membacakan di depan Presiden hasil-hasil keputusan mengenai fikih peradaban tadi. Nah ini yang ke depan saya kira bahwa isu-isu dunia perdamaian, menjauhi permusuhan, kemudian mengurangi saling terjadi situasi yang tidak bagus karena perbedaan. Nah itu yang ke depan akan menjadi konsen Nahdlatul Ulama untuk terus menyampaikan ajaran-ajaran perdamaian, Islam yang damai, Islam yang santun, Islam yang ramah, bukan Islam yang marah, bukan Islam yang membuat orang menjadi takut, tetapi justru dengan berislam ini orang justru menjadi nyaman dan dapat berbagi dengan siapapun. Itu Mas Muhammad. Tapi pada akhirnya sebagian besar masyarakat Indonesia justru menganggap bahwa dengan hadirnya organisasi-organisasi, mohon maaf ini bukan menyudutkan ya Pak Agus ya, tapi ada golongan masyarakat yang kemudian, wah organisasi ini memecah belah, kenapa kita tidak bersatu saja dalam naungan agama Islam? Ini bagaimana sebetulnya NU memandang ini, Pak Agus? Iya, NU memandang bahwa perbedaan itu adalah rahmah, ya. Jadi perbedaan itu sekali lagi rahmah. Jadi hanya yang harus dipahami, jangan sampai kemudian perbedaan itu membuat firaq atau tafarruq, membuat perpecahan, berpecah belah. Tapi justru perbedaan itu menyatukan. Misalnya Indonesia ini kan hampir semuanya berbeda coba. Ribuan pulau, ribuan suku, adat, bahasa, ini kan semuanya berbeda. Kalau kita mencari perbedaan maka tidak akan ada titik temu, maka diikat menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Nah konsep-konsep itu saya kira konsep universal yang tidak hanya Islam tetapi barangkali semua agama juga mengagungkan nilai-nilai universalisme ini. Nah inilah yang saya kira diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama bahwa barangkali umat beragama sedunia ini perlu belajar kepada NU tentang bagaimana merawat kedamaian ini. Nah, jadi kalau ada tiba-tiba ada aliran apalagi masuk ke Indonesia ini yang namanya transnasional ini, misalnya kok tiba-tiba mengajarkan sesuatu yang menakutkan, berislam tapi ngebom, berislam tetapi kemudian mengkafir-kafirkan orang lain, membid'ah-bid'ahkan orang lain. Ini kan akan menjadi suasana yang tidak enak. Tetapi kalau dengan mencari kesamaan dari perbedaan itulah, nah ini yang harus menjadi titik temu Mas Muhammad. Tapi 100 tahun dari Pak Agus, ini bukan usia yang mudah ini kalau di transfer ke jadi seorang manusia begitu ya, sudah sepuh, sudah renta begitu. Tapi
Nahdlatul Ulama justru semakin kokoh, semakin besar. Apa resepnya sebetulnya ini, Pak Agus? Ya, tentu seperti yang dipidatokan oleh Presiden Pak Joko Widodo tadi, kemudian disampaikan oleh Rais Am, Kiai Miftahul Ahyar, kemudian disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Stakuf tadi. Semuanya ini tentu seluruh dunia bisa menikmati karena disampaikan dalam bahasa Arab, juga dalam bahasa Inggris, yang kenapa NU bisa sampai bertahan 100 tahun. Dan tadi pesannya Pak Jokowi, Pak Presiden sangat jelas bahwa ke depan NU mesti harus menyiapkan kader-kader muda yang paham tentang kedamaian, tapi sekaligus di situ dia bisa memanfaatkan high teknologi, kemudian dia bisa mengoperasikan semua instalasi, aplikasi, media, sosmed, dan lain-lain, sehingga tentu Mas Muhammad, dibutuhkan kader-kader yang cerdas, yang pandai, tetapi pada saat yang sama akhlak mentalnya sudah tertata sedemikian rupa. Maka ada beberapa kekuatan yang menurut kami ini harus dijaga di Nahdlatul Ulama di Indonesia terutama. Yang pertama adalah ada dua jalur kultural dan struktural. Nah, jalur kultural ini biasanya dijaga oleh para ulama, para kiai di basic-basic, justru yang ada di ujung tombak, di pelosok-pelosok. Yang kiai-kiai kultural inilah yang menjaga adat tradisi sampai sekarang, sehingga kayak selamatan, manakiban, tahlilan, itu semuanya terjaga dengan baik, dijaga oleh para kiai-kiai kultural. Nah, sementara para kiai-kiai struktural yang menjadi pengurus menggerakkan roda organisasi Nahdlatul Ulama secara kelembagaan, bahasanya NU itu secara jamiah. Nah, inilah jadi sering berkolaborasi di situ. Nah, sementara di kultural itu ada namanya lembaga, badan otonom, ada Ansor, Muslimat, Fatayat, Ibnu, IPPNU, nanti ada Ma'arif, ada Pergunu, macam-macam. Itu semuanya bergerak dalam rangka untuk mencapai mabadi khair umat. Jadi umat yang terbaik, umat yang damai, umat yang aman, bisa berbagi dan sebagainya. Nah, itu Mas Muhammad saya kira yang nilai-nilai yang akan terus dikembangkan ke depan. Lahir 100 tahun yang lalu deh Pak Agus, sekitar 1923 berarti ya, dengan pendiri Kiai Haji Hasyim Asy'ari. 1926. Kalau itu kan selalu diperingati 2 kali. Kalau secara Masehi itu adalah 31 Januari 1926. Tapi kalau yang diperingati sekarang itu adalah 16 Rajabnya. 16 Rajab 1444. Betul. Iya. Baik. Ini sudah 100 tahun berjalan. Tidak sama mungkin kondisinya saat 100 tahun lalu dibangkitkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sampai saat ini. Kira-kira penyesuaian apa yang membuat NU itu masih bertahan dan masih masyarakat itu masih seperti seakan membutuhkan Nahdlatul Ulama di lingkungannya, Pak Agus? Iya, Mas Muhammad, saya kira nilai-nilai dasarnya yang digelorakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Abdul Wahab Hasbullah, Syekhona Khalil, itu sampai sekarang masih tetap aktual. Yakni toleransi, tak samu, tawazun, kemudian saling bekerja sama, ta'awun, kemudian jangan sampai berpecah belah. Itu yang saya kira nilai-nilainya akan tetap aktual dan universal sampai sekarang. Nah, dalam prakteknya tentu zaman pada tahun 26 ya, tahun 1344, sekarang 1444 tentu akan mengalami perbedaan. Nah, disinilah yang saya kira dibutuhkan anak-anak muda yang cerdas. Dulu misalnya mengaji dengan tinta Cina itu yang pakai celup-celup ya kan. Sekarang para kiai sudah tidak memegang itu lagi, tapi memegangnya notebook. Sudah pakai tablet ya Pak Agus ya. Tablet lagi. Nah, itu mau tidak mau kita mesti harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, kita mau belajar kutubus sittah, kitab-kitab itu tidak lagi bawa kitab yang
berat-berat tapi cukup dilempit menjadi tab, menjadi tablet, menjadi laptop gitu saya kira Mas Muhammad. Nah, tentu sambil begitu ada pedoman yang saya kira ini kenapa santri-santri Nahdlatul Ulama sampai sekarang itu tidak berubah dan sanadnya tersambung sampai ke Hadratus sampai ke bahkan sampai Rasulullah, karena di pesantren-pesantren itu mereka juga mengaji pada kiai-kiai dengan kitab-kitab salaf yang ini insya Allah kalau selama Nahdien kader-kader NU ini masih menitipkan pendidikannya di pondok pesantren, insya Allah sampai ila yaumil qiyamah barangkali sampai akhir zaman mungkin akan tetap terjaga nilai-nilai ini. Nah, karena itu kekuatan pesantren menjadi sangat sentral di lingkungan Nahdlatul Ulama, Mas Muhammad. Baik. Tadi yang menarik dari Pak Agus sampaikan adalah yang identik dengan Nahdlatul Ulama adalah santri. Santri ya NU, NU ya santri begitu. Bagaimana ini menjaga tetap santri itu betul-betul dalam nilai-nilai ke-NU-an, keluhuran dari tadi yang diajarkan mungkin dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sampai sekarang menjaga konsistensinya. Karena kan melihat banyaknya degradasi kaum muda saat ini ya Pak Agus ya. Kalau santri itu bisa menjaga kualitasnya, wah sangat luar biasa ini. Bagaimana NU bisa menjaga itu di kalangan mudanya? Iya Mas Muhammad, ini pasti keniscayaan, keharusan. Jadi yang pertama dibangun oleh Nahdlatul Ulama adalah akhlak. Karena itu Mas Muhammad perlu tahu, santri-santri yang pertama masuk pondok itu yang diajarkan adalah akhlak. Biasanya diajarkan kitab-kitab akhlak lil banin, kemudian Aqidatul Awam itu yang dipakai hafalan di depan presiden dan anak santri itu ya, dengan lagu-lagu yang sangat asik sekarang itu. Nah itu adalah sebagai basic nih, dasar sekali bagi calon-calon generasi NU ke depan yang dia akan menghadapi masa yang tidak sama dengan masa kita sekarang. Karena itu penanaman akhlak di pesantren itu menjadi diutamakan. Misalnya bagaimana seorang anak ini harus birrul walidain, hormat kepada orang tua, itu wajib. Tidak boleh namanya itu berlawanan apalagi melawan dengan orang tua. Orang tua itu selalu diajarkan. Orang tua ada yang orang tua yang melahirkan, bapak ibunya, orang tua yang mendidik, mengajar, ya ini guru, kiai, ustadz di sekolahnya, bahkan mungkin kelak ketika menikah dia akan punya orang tua mertua ya. Mertua itu juga orang tua. Nah, basic itu di pesantren selalu ditanamkan kepada anak-anak Nahdien. Nah, kemudian dalam hal soal negara. Nah, ini yang sejak awal NU ini kenapa tidak pernah berontak, tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan negara. Karena di situ ada ajaran-ajaran hubul waton minal iman. Hubul waton minal iman. Ya, betul. Dalam fikihnya itu selalu ditanamkan bahwa di mana kaki berpijak di situ langit dijinjing, ya kan? Nah, inilah yang kemudian menjadi munculnya nasionalisme di lingkungan Nahdlatul Ulama. Coba Mas Muhammad lakukan penelitian atau survei atau catatan kecil saja bahwa dari sekian pelaku-pelaku terorisme itu tidak ada satu pun dijamin kader Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena sejak awal mereka sudah dididik pesantren, akhlak, kemudian persoalan dasar negara, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika selesai. Jadi tidak ada perbedaan lagi, tidak ada pembicaraan lagi. Nah, jadi kok kalau ada pasti bukan NU. Karena sudah didasari dengan hubul waton minal iman, cinta kepada tanah air, atau yang lebih dalamnya adalah nasionalisme ini adalah sebagian dari iman. Itu Mas Muhammad. Itu juga mungkin pengertian yang perlu diterjemahkan tidak hanya bagi warga itu, tapi masyarakat Indonesia juga secara umum harusnya memahami. Tapi bagaimana kemudian masyarakat Nahdlatul Ulama ini mentransformasikan hubul waton minal iman, mencintai negara itu adalah bagian dari iman untuk direalisasikan ke kehidupan sehari-hari, Pak Agus. Iya, makanya Mas Muhammad, Nahdlatul Ulama tidak hanya
bekerja dengan kadernya sendiri, tetapi merangkul dengan semua kekuatan komponen bangsa ini. Dengan Muhammadiyah lah, dengan ormas-ormas Islam yang lain, yang sama-sama punya kewajiban dan tanggung jawab untuk merawat dan membesarkan negeri ini. Karena negeri ini harus dijaga bersama-sama. Kalau hanya NU yang teriak-teriak berwatal minal iman sementara yang lain tidak, nah ini kan bahaya. Tiba-tiba ada orang merusak ada macam-macam ngebom dan sebagainya. Ini kan harus dilawan. Tidak hanya oleh NU, tapi orang yang merasa punya Indonesia, orang yang punya nasionalisme. Nah, fikih kebangsaan kemarin yang dibahas oleh para ulama sedunia ini adalah mencoba mengangkat nilai-nilai NU itu tadi tidak hanya skup nasional tapi seluruh dunia. Seluruh orang-orang sedunia supaya paham bahwa yang namanya perdamaian itu adalah sesuatu yang sangat hak buat orang yang hidup di dunia. Jadi jangan sampai orang yang hidup itu terganggu kedamaiannya. Terganggu itu entah karena perilaku orang lain atau karena sikap-sikap yang berbeda. Karena itu kemarin sudah jelas, sudah tegas, bahkan dalam rekomendasi yang dibacakan oleh Gus Mus tadi dalam bahasa Arab disampaikan bahwa apa yang diperjuangkan khilafah, apa yang diperjuangkan oleh ISIS yang kemudian mengorbankan kedamaian orang lain sampai membunuh, sampai menghilangkan nyawa orang lain, itu pasti bertentangan dengan karena itu yang akan dilakukan ke depan tentu NU merangkul kekuatan-kekuatan pihak lain agar ikut menyuarakan peace kedamaian ini. Baik, 100 tahun, apa amanat yang mungkin masih akan terus diusahakan NU yang bisa jadi mungkin ketercapaiannya belum sampai 100% dan akan terus digaungkan oleh warga Nahdliyin, Pak Agus? Ya, di NU itu ada kaidah fikih yang artinya begini, Mas Muhammad, memelihara nilai-nilai yang lama, tetapi mengambil nilai baru yang lebih baik. Ya, itu sehingga insya Allah dengan begitu NU tidak akan istilahnya seperti kata dalam tempurung, ketinggalan zaman, out of date, enggak. Karena nilai-nilai fikihnya itu sudah mengatakan begitu. Jadi memelihara sesuatu yang baik, yang lama, yang masih bisa dipakai, tetapi mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik, yang lebih bermanfaat. Kira-kira gitu, Mas Muhammad. Mudah-mudahan 100 tahun ke depan ini bisa mencapai kesuksesan yang tidak hanya bagi warga NU, tapi seluruh masyarakat Indonesia merasakan kehadiran NU sebagai yang betul-betul memajukan negara ya, Pak Agus ya. Amin. Terakhir mungkin Pak Agus, apa harapannya bagi NU ataupun Indonesia ke depannya, Pak Agus? Ya, tentu pertama kita bersyukur ya 100 tahun, 1 abad ini yang cara bersyukurnya ini tentu baik dengan lisan maupun dalam perbuatan, dalam afal gitu ya. Nah, kedepannya tentu selain pesan-pesan Pak Presiden, Ketua Umum dan Rois Am tadi, nah warga Nahdliyin tentu juga harus introspeksi karena semakin besar tentu anginnya akan semakin tinggi pohon semakin besar anginnya. Kira-kira begitu. Karena itu kader-kader Nahdliyin perlu terus belajar dan belajar, kemudian memperkuat basicnya, akhlaknya, kemudian perilakunya, terus melihat perkembangan dunia seperti apa. Nah, inilah saya kira harapannya secara internal kader-kader NU terus mesti harus belajar memperbaiki diri dalam hal pendidikannya, ya, kemudian nanti jenjang profesinya, kemudian keahliannya, yang semuanya tentu akan digunakan kemanfaatnya untuk bangsa dan negara umat sedunia ini, Mas Muhammad. Amin. Baik. Harapannya memang bisa lebih
terus berkontribusi membangun Indonesia ya Pak Agus ya. Betul begitu kira-kira Mas Umar. Baik, terima kasih banyak Pak Agus, sekali lagi kami ucapkan selamat hari ulang tahun ke-100 bagi warga Nahdlatul Ulama yang juga tetap merupakan bagian dari warga Indonesia yang turut serta membangun Indonesia. Selamat siang, assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Umar. Demikian mendengar Wakil Ketua PCNU Kota Semarang Dr. Andes Haji Agus Fatudin Yusuf MA. Kasinta Semarang News and Talk.